Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu, sebagai Ketua Penguji Ibu Diana. Selamat pagi Bapak sebagai tim penguji kedua, yaitu Bapak Karte. Dan selamat pagi Ibu Sofi sebagai tim penguji ketiga. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan ujian proposal penelitian ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan mengenai proposal tugas akhir yang berjudul Gambaran Kadar Kreatinin Serum Pengrajin Kipas Lontar Lansia di Kawasan Wisata Desa Bona, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar. Pada proposal penelitian ini, adapun latar belakangnya yaitu berdasarkan penelitian Abadi 2020, Desa Bono ini merupakan salah satu desa wisata yang terkenal dengan kerajinan lontarnya di kawasan wisata Kota Gianyar. Usaha kerajinan lontar ini merupakan suatu kegiatan masyarakat yang dijadikan sebuah tumpuan ekonomi oleh masyarakat Desa Bono. Salah satu kelompok usaha kerajinan lontar di Desa Bono adalah kelompok usaha Dajan Perempatan, yang dimana produksi terbanyak adalah kerajinan kipas lontar dengan kondisi para pengrajinnya yang sudah memasuki usia lanjut. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, usia lanjut ini memiliki kerentanan terhadap terjadinya suatu penyakit, di mana usia yang rentan adalah usia 60-74 tahun. Pola hidup yang tidak sehat menyebabkan kondisi organ tubuh pada usia lanjut ini mengalami penurunan. Dengan bertambahnya usia, fungsi fisiologis tubuh mengalami penurunan akibat proses penuaan, sehingga penyakit tidak menular banyak muncul pada usia lanjut. Salah satu penyakit tidak menular yang dapat menyerang lansia adalah penyakit gagal ginjal. Menurut penelitian Sri Hartani 2016, berbagai jenis pekerjaan itu dapat menjadi peluang terjadinya suatu penyakit. Pengrajin anyaman kipas lontar ini masih banyak bekerja dengan rata-rata menghabiskan waktu duduk lebih dari 6-8 jam dalam seharinya. Aktivitas duduk yang dilakukan tanpa diimbangi dengan minum air yang cukup dapat mempengaruhi kondisi kinerja organ ginjal. Nah, menurut penelitian Sri Hartani ini juga, posisi duduk terus-menerus dapat menyebabkan terhimpitnya saluran ureter pada ginjal. Intensitas aktivitas duduk dapat mengeluarkan keringat dan menyebabkan dehidrasi pada tubuh. Nah, dehidrasi yang berlebihan ini mengakibatkan kondisi urin ini mengalami kepekatan dan menyebabkan terjadinya penyakit gagal ginjal. Nah, penyakit gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronis ini ditandai dengan peningkatan kadar kreatinin pada serum. Adapun rumusan masalah pada proposal penelitian ini yaitu bagaimana gambaran kadar kreatinin serum pengrajin kipas lontar lansia di kawasan wisata Desa Bona, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar. Adapun tujuan dari proposal penelitian ini, yang pertama ada tujuan umum, yaitu untuk mengetahui gambaran kadar kreatinin serum pengrajin kipas lontar lansia di kawasan wisata Desa Bona, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar. Dan yang kedua yaitu tujuan khususnya, yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik lansia pengrajin kipas meliputi usia, kebiasaan minum, dan juga lama duduk. Yang kedua, untuk mengukur kadar kreatinin serum pengrajin kipas lontar lansia di kawasan wisata Desa Bona, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan hasil pemeriksaan kadar kreatinin serum pada lansia pengrajin kipas lontar berdasarkan karakteristik yang ditentukan. Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Adapun manfaat teoritisnya yaitu sebagai referensi mengenai gambaran kadar kreatinin serum pada pengrajin kipas lontar lansia, serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji. Yang kedua yaitu manfaat praktisnya. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama bagi pengrajin, yaitu sebagai informasi bagi pengrajin mengenai pentingnya pemeriksaan kreatinin serum untuk menilai kesehatan organ ginjal, sehingga dapat dilakukan aktivitas pencegahan pada penyakit gagal ginjal. Yang kedua bagi pemerintah. Bagi pemerintah yaitu sebagai kajian dalam kebijakan atau program mengenai pencegahan terjadinya penyakit
gagal ginjal pada lansia di kawasan wisata Desa Bono, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar. Dan yang ketiga bagi peneliti, sebagai referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kadar kreatinin serum pada lansia. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini ada 3 poin, yaitu mengenai ginjal, pengrajin, dan juga kreatinin. Ginjal adalah organ di dalam tubuh yang berfungsi untuk menyaring kelebihan cairan dari zat-zat lain dari aliran darah di dalam pembuluh darah. Ginjal merupakan salah satu organ penting pada tubuh yang membantu produksi sel-sel darah merah, melakukan kontroling pada tubuh, membantu tulang tetap kuat, serta memproduksi hormon yang berfungsi dalam proses pengaturan pada sistem metabolisme tubuh. Yang kedua, poin pengrajin. Pengrajin lansia di Desa Bono ini melakukan posisi duduk dalam jangka waktu yang lama dalam proses produksi kipas lontar. Nah, adapun kisaran waktu yang diperlukan dalam proses produksi yaitu 4-8 jam dalam sehari. Posisi duduk terlalu lama ini menyebabkan risiko nyeri punggung bawah dan risiko mengalami peningkatan apabila indeks massa tubuh itu tinggi. Nah, yang poin ketiga yaitu kreatinin. Kreatinin adalah produk akhir dari metabolisme fosfokreatin dan keratin yang dilepaskan dari otot. Peningkatan kadar kreatinin menandakan adanya disfungsi renal, sehingga proses filtrasi mengalami penurunan dan menyebabkan gangguan filtrasi pada ginjal. Adapun kerangka konsep dari penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi kadar kreatinin serum pengrajin kipas lontar lansia di kawasan wisata Desa Bono, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar, yaitu ada 4, yaitu usia, kebiasaan minum obat-obatan, dan lama aktivitas duduk. Nah, namun obat-obatan ini tidak dilakukan penelitiannya atau pemeriksaannya. Nah, dari ketiga faktor tersebut, usia, kebiasaan minum, dan juga aktivitas duduk, akan dilakukan pemeriksaan kadar kreatinin serum. Nah, setelah diperoleh hasilnya tersebut, maka hasil akan dikelompokkan menjadi dia itu termasuk rendah, normal, ataupun tinggi. Nah, jika hasil kadar kreatinin serum itu tinggi, berarti terjadinya penurunan fungsi pada ginjal. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu ada 3 variabel penelitian. Yang pertama pengrajin kipas lontar lansia, yang kedua kadar kreatinin serum, dan yang ketiga karakteristik lansia. Nah, variabel penelitian pengrajin kipas lontar lansia ini definisi operasionalnya yaitu individu yang membuat suatu benda bernilai seni yang berbahan dasar lontar yang berumur di atas 60 tahun di kawasan wisata Desa Bono. Nah, teknik pengukurnya yaitu dengan teknik wawancara. Nah, skala datanya yaitu skala data nominal. Yang kedua ada kadar kreatinin serum, yaitu nilai kreatinin yang ditemukan dalam serum pengrajin kipas lontar lansia dalam satuan miligram per desiliter di kawasan wisata Desa Bono, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar. Nah, teknik pengukurannya yaitu dengan pemeriksaan langsung dengan metode JAVE. Nah, skala datanya yaitu skala data rasio. Nah, yang ketiga, karakteristik lansia, yaitu ciri-ciri sifat maupun semua keterangan yang dimiliki seperti usia, lama duduk, dan kebiasaan minum yang berusia di atas 60 tahun di Desa Bono. Nah, teknik pengukurannya yaitu teknik wawancara. Nah, skala datanya yaitu termasuk skala data nominal. Adapun metode dalam penelitian ini yaitu jenis penelitiannya yaitu termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yaitu cross-seksional. Artinya penelitian ini melakukan observasi hanya sekali saja, serta pengukuran dilakukan pada variabel subjek. Adapun alur dalam penelitian ini yaitu yang pertama dilakukan adalah identifikasi masalah. Setelah ditemukannya masalah, dirumuskanlah masalah. Setelah itu, penentuan metode penelitian. Setelah ditentukannya metode penelitian, dilakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya ini bisa melalui wawancara dan pemeriksaan kreatinin. Nah, wawancara itu juga berisi dengan kuesioner. Nah, pengambilan sampel itu dilakukan dalam pemeriksaan kreatinin ini. Nah, setelah diperoleh pengumpulan data secara wawancara dengan
dan juga pemeriksaan kreatinin, kemudian data diolah dan dianalisis. Nah, setelah dilakukan pengolahan dan analisis data, kemudian data tersebut disimpulkan. Adapun tempat dan waktu penelitian dari penelitian ini yaitu tempatnya berada di kawasan wisata Desa Bono. Nah, pemeriksaannya dilakukan di laboratorium Rumah Sakit Arisanti Mas Ubud dan waktunya yaitu dari bulan Februari sampai dengan bulan April pada tahun 2022. Nah, populasi dan sampel penelitian serta teknik samplingnya yaitu dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu pengrajin kipas lontar lansia dengan jumlah populasi sejumlah 30 orang dan menggunakan teknik sampling jenuh. Artinya semua populasi itu digunakan sebagai sampel karena 30 sampel itu dapat menunjukkan hasil yang nyata. Adapun jenis teknik dan instrumen pengumpulan data dari penelitian ini yaitu jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan juga data sekunder. Adapun data primer dari penelitian ini yaitu seperti identitas pasien, seperti nama, umur, jenis kelamin, lamanya aktivitas duduk, jumlah konsumsi air minum, dan juga kadar kreatinin pada pengrajin kipas lontar lansia di kawasan wisata Desa Bono, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar. Dan data sekundernya yaitu berupa data jumlah keseluruhan lansia dan data jumlah lansia perempuan serta data jumlah pengrajin kipas lontar lansia di kawasan wisata Desa Bono di kantor desanya. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu dengan teknik wawancara dan juga pemeriksaan kadar kreatinin serum dengan menggunakan metode JAVE. Nah, instrumen dari pengumpulan data ini yaitu ada kamera, alat tulis, serta lembar informan consent. Adapun alat dan bahan dari pemeriksaan penelitian ini yang pertama ada alat yaitu jarum Vacutainer merek BD, tabung Vacutainer tutup kuning, cool box, spektrofotometer, tip kuning, tabung reaksi dan rak tabungnya, mikropipet 10 mikroliter dan 1000 mikroliter, beaker glass. Adapun bahan yang diperlukan yaitu sampel serum, reagen kreatinin, reagen yang pertama yaitu asam pikrat 20 mmol, standar kreatinin 2 mg per desiliter, Aquades, kapas alkohol 70% dan juga Hepavic atau plester. Adapun prosedur pemeriksaan dari metode JAVE pada penelitian ini yaitu ada metode pre-analitiknya yaitu pengambilan data responden, pengambilan sampel, pengambilan darah, serta pengiriman sampel. Dan yang kedua ada prosedur analitiknya yaitu pengolahan spesimen, yaitu pemeriksaan sampel metode JAVE yang bersumber dari Rizal dan kawan-kawan pada tahun 2021. Nah, yang pertama metodenya itu disiapkan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian disiapkan 3 buah tabung reaksi yang telah diberikan label blanko, standar, dan juga tes. Kemudian dipipet masing-masing ke dalam tabung. Nah, kemudian tambahkan di bagian tabung blanko ditambahkan Aquades 25 mikroliter. Kemudian di bagian standar ditambahkan 25 mikroliter. Dan di bagian sampel ditambahkan 25 mikroliter. Nah, dengan masing-masing monoreagen ditambahkan 500 mikroliter. Kemudian campuran dihomogenkan, kemudian diinkubasi selama 1 menit. Nah, kemudian hasil campuran tersebut kemudian absorbansinya dibaca dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 490 nanometer. Yang terakhir yaitu prosedur pasca analitiknya, yaitu hasil diverifikasi dan divalidasi oleh dokter dan juga diverifikasi oleh ATLM dan divalidasi oleh dokter. Nah, hasil kemudian dicetak dan dibandingkan dengan nilai rujukan. Nah, nilai kreatinin normal pada metode JAVE reaction yaitu yang laki-laki 0,6 sampai 1,1 mg per desiliter. Kemudian yang wanita kadarnya dapat dikatakan rendah jika kurang dari 0,70 mg per desiliter dan dikatakan normal jika 0,70
sampai dengan 1,20 mg per desiliter. Kemudian, kadarnya dikatakan tinggi jika melebihi dari 1,20 mg per desiliter. Nah, nilai rujukan ini bersumber dari Rizal dan kawan-kawan 2021. Adapun pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik pengolahan datanya. Data hasil tersebut dikumpulkan, kemudian dikelompokkan, diolah, serta disajikan dalam bentuk tabel atau ditabulasi, serta diberikan narasi. Dan analisis datanya ini, analisis data yang digunakan dalam analisis data secara deskriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan karakteristik setiap variabel yang digunakan sebagai penelitian. Dan etika penelitiannya yaitu ada pengajuan kode etik penelitian serta pengajuan kode etik penelitian dan kode etik penelitian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.